Saudara Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap 3 orang debt collector atau mata elang yang menarik paksa mobil selebgram Clara Sinta hingga berujung kepolisian atau polisi yang berusaha untuk melerai aksi debt collector tersebut dibentak. Dalam rilis yang disampaikan pada sore hari ini, saudara, terungkap beberapa kronologis dari aksi garang yang dilakukan oleh debt collector tersebut. Bahkan dari keterangan pihak kepolisian, diketahui bahwa pelaku atau para debt collector ini juga mengancam akan membunuh sopir dari selebgram Clara Sinta. Dijelaskan oleh pihak kepolisian melalui Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis 23 Februari hari ini. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah apartemen di kawasan Tebet, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Kasus tersebut bermula ketika 7 orang mata elang ini melakukan penarikan paksa terhadap mobil milik Clara Sinta. Hengki menjelaskan sebelum bertemu dengan Clara, para debt collector tersebut menemui sopir Clara dan merampas kunci mobil. Debt collector ini juga sempat mengancam sang sopir. Hengki menjelaskan sebelum bertemu dengan Clara, pengancaman yang dilakukan oleh sopir tersebut dilakukan, yang mana saat itu diketahui ada seorang anggota Babin Kamtibmas Polsek Tebet yang datang ke lokasi. Babin Kamtibmas ini mencoba menengahi antara Clara dengan sang debt collector. Babin Kamtibmas yang memang bertugas menjadi problem solver untuk masyarakat bermaksud untuk mendamaikan ketegangan yang ada antara Clara Sinta dan juga sang debt collector. Namun bukannya menurut saat diberikan pengarahan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Babin Kamtibmas. Namun sang debt collector ini justru melakukan perlawanan. Hengki mengatakan perbuatan debt collector tersebut bukan hanya memaki polisi, namun juga melawan perintah petugas yang ada di lapangan. Ada paksaan fisik dan psikis hingga petugas yang saat itu seorang diri tak bisa berbuat banyak. Ada pula beberapa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh debt collector yang saat itu berusaha untuk mengambil mobil dari Clara Sinta. Atas kasus ini, para debt collector tersebut dikenakan pasal 214 KUHP tentang pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Saat ini, polisi diketahui telah menangkap 3 orang pelaku, sementara 4 orang diantaranya sampai saat ini masih buron. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, Polda Metro Jaya pada hari ini, tepatnya Kamis 23 Februari 2023, saya selaku Kabid Humas didampingi Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, juga ada dari stakeholder dalam hal ini Bapak Swandi dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, kemudian juga ada Bapak Dapot, beliau dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, juga ada Kasubdit Resmob maupun juga Kasubdit Jatanras. Rekan-rekan, pada hari ini, pada sore hari ini, Polda Metro Jaya akan memberikan rilis pada press conference ini terkait dengan berkembangnya pemberitaan yang tentunya menjadi perhatian publik. Kejadian dengan adanya pengambilan mobil oleh kreditur dengan melalui debt collector, yang kemudian ada petugas kepolisian pada saat pelaksanaannya, yang kemudian berujung pada adanya laporan. Laporan yang ditangani ada 2, ya, terkait dengan
korban C dan juga salah satunya adalah korban atau dari Babin Kamtimas, ya, Aibtu Afid. Nanti secara teknis akan dijelaskan bagaimana proses pengungkapan yang terjadi. Polda Metro Jaya berkomitmen konsisten merespons cepat terkait dengan hal-hal yang menjadi perhatian publik, sehingga ini bisa menjawab pada publik dan sekaligus nanti didampingi dari stakeholder akan memberikan edukasi kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Direktur Reserse Kriminal Umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penanganan kasus khususnya premanisme, bahwa Polda Metro Jaya bertekad bahwa wilayah DKI dan wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah zero premanisme. Sehingga apabila ada anasir ataupun gejala-gejala terjadinya aksi yang cenderung main hakim sendiri, agenristik, antara dua kelompok, menimbulkan keributan di area publik sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang ada di area publik tersebut. Ribut menggunakan beberapa alat, kami akan selidiki beberapa informasi menggunakan senjata tajam, melakukan pengerusakan terhadap properti orang, sehingga yang ada di area publik itu takut. Nah, ini dua kelompok sudah kita tangkap juga. Ya, jadi sekali lagi yang kemarin itu bukan yang pertama. Kita ada indikasi ataupun anasir meningkatnya aksi premanisme, kita respon tepat, tangkap. Dan ini belum berakhir. Kita akan periksaan, kita akan naik terus. Siapa ini gembong-gembongnya, kita akan tangkap. Equality before the law, semua sama di mata hukum. Silakan sebutkan lagi. Ini terjadi di daerah Jakarta Selatan, Tebet Jakarta Selatan, di W Super Club. Ya, ini terjadi saling serang, menggunakan senjata tertentu, kemudian merusak properti orang lain dan menimbulkan keributan dan menimbulkan keresahan masyarakat di area publik. Nah, yang terakhir yang saat ini viral, baru-baru viral, terjadinya suatu tindak pidana terhadap petugas kepolisian, dan juga setelah kita kembangkan ternyata muncul delik-delik lain, tindak pidana lain, yaitu pencurian dengan kekerasan, pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di apartemen Casa Grande, di mana diawali adanya sekelompok orang, sejumlah 7 orang. Jadi apa yang di media sosial disebutkan 30 orang, hasil penyelidikan kita, pemeriksaan kita ternyata hanya 7 orang. Ini mendatangi korban atas nama Elizabeth Clara di apartemen Casa Grande, tapi sebelumnya bertemu dengan supirnya dulu, kemudian tiba-tiba merampas kunci mobil ini, dan menurut keterangan supir, pelaku ini mengancam, "Saya bunuh kamu." Ini hasil pemeriksaan, "Saya bunuh kamu." Diambil kuncinya, ambil mobilnya, masuk ke dalam, ketemu korban Elizabeth Clara ini, kemudian terjadi perdebatan untuk menunjukkan dokumen, surat tugas dan sebagainya yang sebagai persyaratan dalam penarikan, kemudian dicoba ditengahi oleh Babin Kamtibmas yang memang sedang bertugas di sana, yang selalu tugasnya adalah melaksanakan problem solving sebagai problem solver antara masyarakat. Ya, karena memang terjadi hal seperti itu akan didamai, justru diadakan perlawan oleh kelompok itu. Jadi kalau sekedar memaki, ini bukan memaki rekan-rekan sekalian, ya,
tetapi adanya paksaan fisik maupun psikis sehingga petugas yang sendirian ini bisa berbuat atau tidak berbuat. Bukan hanya sekedar memaki, ada ancaman fisik maupun psikis dan ancaman kekerasan. Sehingga kami terapkan pasal 214 KUHP, pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal 7 tahun. Dan ini peringatan juga, artinya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ya, apabila fenomena ini terjadi lagi, ingat kami adalah representasi pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Diancam hukuman 7 tahun apabila 2 orang atau lebih melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, kemudian ada LP baru lagi yang dilaporkan oleh saudari Elizabeth Clara ini. Kita konstruksikan pasalnya antara lain adalah pasal 365 pencurian dengan kekerasan, pasal pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Sebagaimana kita ketahui dalam undang-undang fidusia, nanti akan dijelaskan baik oleh perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, ya. Kemudian dari OJK juga akan jelaskan. Yang jelas, apabila ada cedera janji ataupun manifestasi antara debitur dengan kreditur, kemudian tidak terjadi kesepakatan, itu tidak serta-merta penerima fidusia ataupun yang mewakilkan pada debt collector bisa mengambil secara paksa kendaraan. Bisa melalui penetapan pengadilan. Apabila ini tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah tindak pidana. Nah, ini supaya masyarakat juga paham, ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba debt collector yang memaksa mengambil itu menjadi tindak pidana baru. Nah, apalagi kita rangkaikan tadi ada perlawanan terhadap petugas, kita konstruksikan dengan pasal ini. Sekarang sedang kita adakan pemeriksaan terhadap pelaku 7 orang ini. Kami respon cepat, kita tangkap pada hari pertama 2 orang, kemudian baru tadi pagi tiba dari Provinsi Maluku, ya, Pulau Saparua. Dari Ambon 2 jam lagi nyebrang laut kita tangkap. Jadi kita serius dalam menangani ini, keresahan publik ini, dan kami masih mengejar 4 orang yang lain. Jadi dalam konstruksi pasal kami ada perbuatan melawan hukum. Walaupun yang bersangkutan membawa surat perintah tugas dan sebagainya, itu menjadi instrumental delik, alat kejahatan, karena yang terjadi adalah paksaan dan ancaman kekerasan. Kami sudah mengejar 4 orang lagi. Yang pertama bernama Eric Johnson Saputra Simangunsong. Ya, kalau di media sosial itu yang garis-garis biru. Dan ternyata yang bersangkutan ini residivis. Ya, residivis di Banyumas, kasus penganiayaan. Ya, kemudian ada 3 orang lagi, inisialnya BL, JM, JH. Oleh karenanya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, kami mengimbau terhadap orang-orang ini agar segera menyerahkan diri, karena kami akan kejar terus. Dan setelah ini aku akan sebar daftar pencarian orang termasuk foto-fotonya ke seluruh kantor kepolisian untuk sama-sama menangkap orang ini. Ya. Ini tidak boleh lagi terjadi perlawanan terhadap petugas dan juga mengintimidasi masyarakat, tidak boleh terjadi. Ini contoh yang sangat buruk. Oleh karenanya kami pada kesempatan ini ingin memberikan deterrence secara spesialis buat pelaku tindak pidana ini, maupun secara generalis. Jangan ada yang coba-coba lagi, debt collector lagi, preman-preman yang lain berbuat seperti ini, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi deterrence secara spesialis maupun generalis kami akan kejar. Ya. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, ini penyidikan sedang berlangsung, ya.
memang karakteristik premanisme ini rekan-rekan sekalian, itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara dia. Masyarakat itu sebenarnya takut, resah. Tapi kalau mau melaporkan ke polisi, dia juga takut karena diancam. Ini terjadi. Kami dapat laporan dari beberapa wilayah, dan kami sudah berkoordinasi dengan Criminal Justice System, pihak kejaksaan dan lain sebagainya, bagaimana melindungi pelapor sehingga tidak terjadi lagi fenomena silent sound ini. Tidak ada terjadi fenomena masyarakat takut terhadap aksi premanisme yang terjadi dan membuat resah warganya. Dan kami juga sejak viralnya kasus ini banyak terima laporan, ancaman-ancaman. Kami ada rekamannya semua. Sehingga orang ini takut lapor ke polisian. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Kalau ada fenomena seperti ini, segera laporkan ke pihak kepolisian. Direktif Kapolda Metro Jaya dan juga perintah Bapak Kapolri berantas premanisme. Tidak ada lagi terjadi intimidasi terhadap warga, terjadi ancaman-ancaman dan menimbulkan keresahan ataupun fear of crime di kalangan masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, itu ditekankan. Usaha pembiayaan itu bisa melakukan kerjasama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.